Iya, halo teman-teman semua, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Maun ID. Nah, kali ini di hari Minggu sore saya akan sedikit memberikan review mengenai ke depan kira-kira saham-saham apa saja yang menurut saya bisa untuk kita tradingkan ya. Di sini catatan saya mengatakan bahwa bisa untuk ditradingkan. Mengapa? Karena di bulan-bulan ini menurut saya untuk investasi menurut saya masih belum bisa begitu bagus daripada kita menanam di sebuah saham yang apa ya istilahnya cenderung masih belum membentuk tren untuk mengalami kenaikan. Lebih baik kita mencari saham-saham yang lebih berpotensial untuk kita tradingkan saja, baik harian maupun mingguan. Nah, kemarin saya lebih cenderung apa ya untuk minggu-minggu ini itu lebih pada saham-saham yang berbasis media, berbasis teknologi dan juga berbau-bau digital lah karena ada isu-isu mengenai mergernya Gojek dan Tokopedia, terus kemudian akan IPO dan mengakuisisi saham dari Lipo. Nah, dan apa ya, dari pelaku pasar kemungkinan ini masih sangat menyukai inovasi-inovasi teknologi. Terus walaupun sebenarnya kita masih belum tahu apakah itu nanti inovasinya itu akan bagus untuk perkembangan perolehan laba atau enggak, tapi yang jelas dengan bau-bau digital itu ternyata pelaku pasar itu sangat gemar dan cocok untuk melakukan pembelian saham tersebut. Ini contohnya isu-isu bank digital kembali mencuat, akhirnya bank Bank Ganesha atau BGTG ini ternyata kemarin arah. Nah, kalau misalkan sudah ada leadernya, kemarin kan ada BABB ya, BABB punyanya MNC ini. Nah, MNC sudah mendahului dengan isu bank digitalnya. Nah, kemudian disusul oleh BGTG. Nah, bagaimana analisa dengan bank-bank kecil lainnya? Bank-bank kecil lainnya apakah apa namanya sudah bagus atau masih belum bisa? Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya dari tren MA20 dia sudah berhasil menembus, kemudian di perdagangan selanjutnya dia langsung lompat. Nah, ini berarti isu bank digital akan kembali naik. Nah, apakah kita bisa langsung terjun masuk? Wah, belum tentu. Mari kita bahas satu persatu beberapa bank digital apakah sudah oke atau sudah over value atau bagaimana. Nah, pertama kita baca ya. Baca Bank Kapital. Bank Kapital Indonesia. Nah, Bank Kapital Indonesia menurut saya ini bisa menjadi salah satu opsi untuk kita lakukan trading pada hari Senin, Selasa maupun Rabu. Karena dengan melihat tren kenaikan dan penurunannya, dia masih belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau misalkan kita lihat volumenya ya, ini udah ada 3 candle dengan volume yang cukup besar, bukan besar sih, cukup mengalami kenaikan dan mengalami tren positif. Nah, ini cukup bagus untuk menu hari Senin ya. Baik, secara apa namanya? Secara teknikalnya udah bagus dan dia sudah berhasil menembus pada sesi penutupan di MA20. Nah, ini bagus berarti. Ini cocok sekali secara teknikal. Tapi apakah secara apa namanya histori perdagangan atau bandarmologinya oke? Mari kita lihat ya. Baca. Kita coba lihat berapa lama dulu dia mengalami sideways. Nah, kita lihat aja sampai ini ya, April tanggal 6. Kita tarik ulur April tanggal 6. April tanggal 6. Kita lihat ini bagaimana. Nah, untuk penjualannya 741 miliar dengan netnya 160.000 lot 87. Nah, ini cukup distribusinya cukup merata walaupun lebih cenderung mengalami tekanan jual ya. Ini ada broker FS ini yang melakukan penjualan.
Akan tapi gini aja, kita lihat di harga berapa rata-rata mereka pegangnya. 450, 450, 44, 43, 45. Nah, kalau misalkan kita lihat berarti di 450. Nah, berarti kita masih mempunyai spend harga sekitar 30-an dengan harga market yang sudah terdistribusi. Jadi masih cukup aman lah untuk kita entry di harga sampai 450-an itu. Nah, semoga Senin ini nanti mendukung. Tinggal kita menganalisa hari Senin itu bagaimana volume, tren, dan apakah ada yang distribusi besar atau tidak. Nah, itu nanti kita cek hari Senin. Sebelum entry, Anda harus analisa itu terlebih dahulu. Nah, terus kemudian BEFIK ini juga masih belum mengalami kenaikan yang cukup drastis ya. Nah, ini. Tapi di sini dia sudah melakukan tes uji resisten, akan tapi kemudian balik lagi. Nah, kalau misalkan besok dia bisa tembus di terus tembus 172, kemudian tembus 195, ini sangat amat besar potensinya untuk arah ya, karena dia udah bisa tembus resisten terdekatnya. Dari indikator akumulasi juga sudah mulai dilakukan akumulasi, dan jika dilihat ini juga masih belum istilahnya naik terlalu tinggi, walaupun daripada baca tadi lebih tinggi ini ya dibandingkan dengan baca kenaikannya, kan tapi ini juga masih belum terlalu tinggi seperti BABP, terus kemudian BGTG ini masih cukup oke juga. Dari volume perdagangannya juga sudah oke, kenaikan dengan disertai pertambahan volume, berarti memang pasar ini memang cukup kuat untuk mengalami kenaikan. Berbeda dengan ini ya, kalau di candle ini dia kenaikan volume tapi kemudian mengalami penurunan harga. Nah, ini berbeda. Ketika kenaikan volume penurunan harga, berarti kedepannya cenderung akan mengalami penurunan. Nah, seperti itu. Kalau ada kenaikan dengan kenaikan harga, nah ini bagus. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dengan indikator bagaimana volume persebaran harganya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat 12 miliar, 10 miliar. Nah, terus kemudian ini 632 di harga 201, 189, 170. Nah, ini cukup bervariasi. Berarti paling tidak kita janganlah di area 190-an ini udah maksimal menurut saya. Jangan sampai kita akumulasi lebih dari angka 200, 190. Nah, jangan sampai. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lanjut kepada bank selanjutnya, ada BKSW. Ini bank-bank mini. Nah, ini bank-bank mini kemarin cukup naik, tapi juga mengalami penurunan walaupun dia berhasil menembus MA20, akan tapi di sini dia naik kemudian turunnya cukup panjang sehingga membentuk candle yang kurang bagus. Biasanya terlalu panjang ekornya, kalau terlalu panjangnya dari atas itu kurang bagus untuk untuk kita ikuti, karena nah ini contohnya seperti ini aja ya, ini kenaikan tapi ekornya terlalu panjang ke atas. Nah, akhirnya cenderungnya juga ke bawah kayak ini panjang ke atas ya, betul memang mengalami kenaikan setelahnya, tapi penutupan dia malah mengalami penurunan. Nah, jadi seperti itu. BKSW mungkin karena volumenya juga masih belum terlalu besar ya, tapi kalau misalkan besok tekanan belinya besar, mungkin bisa ini dijadikan watchlist, walaupun menurut spare naiknya ya nggak terlalu besar seperti yang lain, tapi ini sekali arah bisa 34% sih.
cukup oke. Dengan indikator MACD-nya juga boleh, tapi ini jadi opsi menurut saya. Kalau ini nomor 3 aja lah, lebih bagus baca befik terus kemudian ini. Nah, lanjut lagi MCOR. Ini MCOR ini sudah berkali-kali dia itu naik tapi kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, kemarin di penutupan dia gagal menembus MA20. MA20-nya di sekitar 136. Kalau misalkan besok, biasanya MCOR itu belakangan, memang sangat belakangan. Ini kemarin yang naik sampai 200 ini kemarin kita goreng bareng-bareng di komunitas saham bagus ini. Kemarin waktu ada trade bar di Jogja. Nah, ini terus kemudian semuanya udah pergi, akhirnya mengalami penurunan kembali. Nah, ini MCOR memang gerakannya paling belakang, biasanya paling belakang. Secara teknikalnya masih belum terlalu bagus ketika dia belum bisa menembus MA20-nya. Kalau misalkan besok bisa menembus dengan ditambah ini pertambahan volume disertai dengan kenaikan harga, nah ini bagus. Tapi kok indikator apa namanya, indikator akumulasi distribusinya penurunan. Nah, ini mari kita coba lihat di sini, apakah memang benar banyak jualannya. Kita nggak apa-apa kalau misalkan indikator jualannya itu menunjukkan sesuatu yang cukup mencengangkan, misalkan jualan besar, tapi yang penting nggak terlalu jauh. Ini 3 miliar 21 nah ini sebenarnya nggak masalah, ini nggak terlalu jauh. Ini memang ini kayaknya perlu digoreng deh. Ya, kayaknya memang saham ini agak susah naik dibandingkan dengan saham-saham lainnya karena volumenya cukup besar. Volumenya lebih besar lah dibandingkan dengan yang lain. Dan juga mungkin pelaku pasar lebih menyukai bank-bank yang lain ya. Nah, ini cukup oke kok. MCOR ini bisa jadikan opsi ini. Soalnya masih 136 kan. Dan area tertingginya di 200-an. Cukup besar lah potensial gainnya, sekitar sampai 60-70%. Masih bagus juga. Dan dilihat dari ini persebaran harganya itu 140, 1444. Oke, masih 140. Nah, sekitar 140-an. Nanti di sini aja. Jangan sampai lebih dari harga ini. 143, 142 ini. Kalau mau ambil. Ini kan kalau misalnya kita lihatnya ini udah naik turun. Nah, ini kemungkinan akan membentuk tren kenaikan lagi. Boleh ini. MCOR. Kalau MCOR ini mungkin jangka mid term ya. Mungkin 1 bulanan ini bisa ini. 1 bulanan, nggak apa-apa. Nggak masalah. Berbeda dengan saham-saham yang lainnya ya, yang tadi. Yang tempat krim, ngerti? Lanjut, ini udah MCOR terus kemudian apa nih ya, BABB. Kalau becap itu ikut MNC ya, MNC itu kan kemarin ARB. Nah, ini dihindari dulu sebelum masa tenangnya sudah terlihat, karena memang kan saya kemarin bilang kalau bandar MMC itu agak nakal. Nah, jadi kayak gini ya jangan diikuti dulu, dilihat sampai sideways atau bottomnya terlihat, baru kita gas ambil lagi. Bang apalagi ya, MCOR, BOFIX, BGTG. Mungkin cukup itu aja ya teman-teman, karena saya nggak tahu lagi bank apa lagi, bank yang kecil-kecil. Pokoknya
ketika mau ambil cek aja dulu nanti apakah distribusi atau lebih cenderung akumulasi. Terus kalau misalkan udah naik tiba-tiba 10% jangan langsung ambil, karena biasanya itu hanya untuk distribusi dulu, nanti dibuang barangnya, kemudian harganya ditekan, semuanya cut loss, retail pada cut loss, terus kemudian dia ambil barang lagi. Nah, kita kan sebagai retail yang gampang panikan nanti pasti akan jualan dengan kondisi rugi, dan mereka untung kembali dengan mendapatkan barangnya. Kemudian nanti kalau misalkan dinaikkan lagi kita akan menjadi melongo. Jadi pesan saya, kalau misalkan hari Senin mau ambil di bank-bank mini, bank-bank yang pakai embel-embel digital, ya kalau misalkan udah naik lebih dari 7% mending nggak usah diambil aja, cari yang lain, cari yang lebih bagus. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat dan semoga cuan selalu.